Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAID. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fantasi. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama, apa itu fantasi? Yang kedua, apa contohnya? Yang ketiga, apa saja macam-macam fantasi? Dan yang keempat, apa saja fungsi-fungsi fantasi? Yang pertama, apa itu fantasi? Fantasi adalah yang berhubungan dengan hayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi, imajinasi. Fantasi juga bisa merupakan sebuah genre yang menggunakan bentuk sihir dan supranatural sebagai salah satu elemen plot, tema, dan setting dalam sebuah film. Fantasi dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Fantasi secara sadar misalnya pada seseorang pemahat arca yang membentuk arca berdasarkan fantasinya. Sedangkan fantasi tidak sadar biasanya dilakukan oleh anak kecil yang bercerita tidak sesuai dengan kenyataan walaupun tanpa ada maksud untuk berbohong. Sebelumnya, apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Gundala, dan Joker? Nah, ini semua adalah contoh film fantasi. Selanjutnya adalah macam-macam fantasi. Yang pertama, fantasi aktif. Yang kedua adalah fantasi pasif. Yang ketiga adalah fantasi disadari. Yang keempat, fantasi tidak disadari. Yang kelima, fantasi mencipta. Yang keenam, fantasi tuntunan. Macam-macam fantasi dibagi menurut caranya orang berfantasi. Yang pertama, fantasi yang mengabstraksi. Cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya, ada anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskannya digunakan lapangan. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Misalnya, seorang anak belum pernah melihat harimau, kemudian dikenalkan bahwa harimau adalah kucing yang besar. Maka, dalam fantasinya akan muncul gambaran kucing besar sebagai harimau. Yang ketiga, fantasi yang mengkombinasi, yaitu cara orang berfantasi di mana orang mengkombinasikan pengertian-pengertian atau bayang-bayangan yang ada pada individu yang bersangkutan. Contohnya adalah ingin membangun rumah dengan mengkombinasi model Eropa dengan atap model rumah-rumah Minangkabau. Selanjutnya, fungsi fantasi. Yang pertama adalah mengasah kreativitas, yang kedua menghibur diri, yang ketiga masuk ke dunia imajiner, yang keempat membantu menyelesaikan masalah, yang kelima memberi dorongan atau motivasi, yang keenam menumbuhkan rasa simpati, yang ketujuh mengambil pelajaran dari cerita orang lain, yang kedelapan membuat target hidup, yang kesembilan membuat strategi, yang kesepuluh melepaskan diri kita dari batasan ruang dan waktu, yang ke-11 menyelesaikan konflik, yang ke-12 mempermudah memahami sesuatu yang imajiner, dan yang ke-13 adalah melupakan masa lalu yang buruk. Jadi, kesimpulannya adalah fantasi dapat membuat orang kreatif dengan imajinasinya dan dapat menghibur, namun jika terlalu lama berfantasi dapat berdampak buruk seperti mengalami kesulitan dalam menghadapi hal di dunia nyata. Mungkin cukup sekian dari penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.